Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu ekonomi mikro yang berjudul kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leni Setiawati dengan MPM 234111023, jurusan manajemen kelas MNJ 23C. Kesenjangan pendapatan merujuk pada perbedaan tingkat pendapatan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Sementara kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kesenjangan pendapatan bisa menjadi penyebab kemiskinan karena jika perbedaan pendapatan terlalu besar, beberapa orang atau kelompok mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Upaya mengurangi kesenjangan pendapatan dan memerangi kemiskinan sering melibatkan kebijakan ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk menciptakan peluang yang lebih merata. Fungsi dari kesenjangan pendapatan dan kemiskinan adalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dapat memiliki dampak yang kompleks dalam suatu masyarakat. Beberapa fungsi dan implikasi dari kedua fenomena tersebut melibatkan: 1. Stimulasi pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan pendapatan dapat memberikan insentif bagi individu untuk bekerja keras dan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Pendorong inovasi. Adanya perbedaan pendapat dapat mendorong kompetisi dan inovasi dalam masyarakat. Karena individu atau perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi untuk mencapai keunggulan ekonomi. Nomor 3, mobilitas sosial. Kesenjangan pendapatan juga dapat berperan dalam mobilitas sosial, di mana individu dapat bergerak naik atau turun dalam tangga sosial berdasarkan prestasi dan usaha mereka. Nomor 4, stabilitas sosial. Namun, ketidaksetaraan yang ekstrem dapat menciptakan ketegangan sosial dan ketidakpuasan, membahayakan stabilitas masyarakat. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Kemiskinan dapat menghambat kesejahteraan sosial karena dapat menyebabkan akses terbatas terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi. Yang keenam, keseimbangan sosial. Meminimalkan kesenjangan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan bisa membantu mencapai keseimbangan sosial yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang nomor 7, pelembagaan kesejahteraan. Masyarakat sering mengembangkan kebijakan pelembagaan kesejahteraan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan memberikan jaminan sosial bagi warga yang membutuhkan. Penting untuk mencari keseimbangan yang dapat antara merangsang pertumbuhan ekonomi dan memastikan distribusi yang adil dari manfaatnya agar masyarakat dapat berkembang secara inklusif. Jenis-jenis kesenjangan pendapatan. Yang nomor 1, kesenjangan pendapatan antar individu. Terjadi ketika ada perbedaan pendapatan antara individu-individu dalam suatu masyarakat. Yang kedua, kesenjangan pendapatan antar kelompok. Menunjukkan perbedaan pendapatan antara kelompok-kelompok tertentu
seperti kelompok berdasarkan pekerjaan, pendidikan, atau lokasi geografis. Yang ketiga, kesenjangan pendapatan antar wilayah, merujuk pada perbedaan pendapatan antara wilayah atau negara bagian yang berbeda. Yang keempat, kesenjangan pendapatan antar generasi, terkait dengan perbedaan pendapatan antara generasi yang lebih tua dan lebih muda. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan mutlak, merujuk pada keadaan di mana individu atau keluarga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Yang kedua, kemiskinan relatif, terjadi ketika seseorang atau keluarga memiliki tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih jauh di bawah rata-rata masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, keseimbangan sementara, merupakan situasi di mana seorang atau keluarga mengalami kemiskinan untuk jangka waktu tertentu, tetapi dapat keluar dari kemiskinan tersebut melalui perubahan kondisi ekonomi atau pendidikan. Yang keempat, kemiskinan struktural, terkait dengan ketidaksetaraan yang terdapat dalam struktur ekonomi atau sosial suatu masyarakat yang dapat membatasi akses ke peluang ekonomi. Yang kelima, kemiskinan rural dan urban, membedakan antara kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan dengan tantangan dan karakteristik yang mungkin berbeda. Yang keenam, kemiskinan generasional, merujuk pada kondisi kemiskinan yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengidentifikasi jenis-jenis ini penting untuk merancang kebijakan yang tepat guna mengatasi berbagai aspek kesenjangan pendapatan dan kemiskinan yang mungkin ada dalam suatu masyarakat.